Zira. Welcome to Eleven Podcast episode pertama. You are yours, your voice is your future. Kita mau ngapain sih Kak Naira? Pada Elfcast episode pertama kali ini kita akan kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih Kak Kali. Dari mana itu ya Kak? Yang pastinya siswa-siswi dari SMA Negeri 11. Itu dari kelas 11 juga ya? Sama kita seangkatan sama kita loh guys. Kalian penasaran gak sih? Langsung aja gak sih Kak? Ya panggil aja. Panggil yang cantik-cantik dan ganteng ini. Ayo silakan. Halo Kak. Langsung aja deh kita kenalan. Namanya siapa Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Anisya Fitri. Yeay! Halo semuanya, perkenalkan saya Haidar. Salam kenal ya Kak Putri Ana dan Kak Haidar. Sehat-sehat Kak. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah makan belum nih? Sudah dong. Baru banget tadi makan. Kalian tuh tim bubur yang diaduk atau nggak diaduk sih? Diaduk dong. Oh diaduk. Karena kan biar kerasa semuanya. Setuju. Haidar? Sama aja, terus bawah juga sama aja. Oke, pertama-tama kita mau nanya dulu nih. Soalnya sebenarnya tahu SMA Negeri 11 Jakarta tuh dari mana sih awalnya? Saya dari teman, terus juga kan arahan dari mama. Terus kagak tahu lokasinya di mana, cuma ngeliat dari Google masuk gitu doang. Tiba-tiba suruh masuk sini. Oh, jadi mamahnya yang tahu ya, mamahnya Iya. duluan ya. Disuruh mamah berarti. Iya, karena dulu opsinya Taman 9 sama 11 katanya jauhan di Taman 9. Ternyata tuh opsinya deket tinggal nyebrang doang. Oh, jadi dekat dari rumah gitu? Iya. Oh, first impression waktu lihat 11 tuh gimana sih? Iya, happy nggak so far? Oh, gede juga ya ternyata sekolahnya gitu. Iya, berharap sih bisa senang-senang di sini karena dari lihat tempat itu asli sih, masih banyak tumbuhan, terus juga lapangannya itu luas. Oh iya dong pastinya. Udah lantai 4 juga lagi udah direnov guys. Kita kalau bisa lihat 11 yang sekarang mantep Iya, banget sih. mantep. Asli banget. Iya, makanya. Kalau kelas Putri sendiri gimana? Kalau aku kenal sama 11 Jakarta itu dari kemauan orang tua juga kan. Ya, sebenarnya sebelumnya awal mau di SMA 44, cuman karena nggak kedapetan juga, jadi kata mama ya udah masuk SMA 11 aja sama SMA gitu katanya. Jadi ya udah masuk SMA 11 aja. Tapi super happy di 11. Happy dong karena kan ketemu teman-teman lama juga, banyak ketemu teman SMP, ketemu teman SD lebih banyak tentunya. Kan aku di SD di 06 di belakang SMA 11 Jakarta. Oh deket guys. Jadi kita samping-sampingan memang sama SD, SMP gitu-gitu. Kakak boleh tahu nggak sih masuk sini tuh pakai jalur apa? Kalau aku itu masuknya pakai jalur zonasi karena kan zonasi cukup banyak ya, sekitar 45%-an, hampir 50%. Nah itu tuh aku masih bisa masuk karena sekitar cuma 5 menitan dari rumah ke sekolah. Oh cuma deket. Iya, lumayan deket ya. Iya, jadi di sini tuh biasanya sering jalan kaki ke sininya. Kalau berangkatnya itu dianterin sama orang tua, cuman kalau misalkan pulangnya jalan bareng temen-temen aja sih. Seru ya teman-teman, kita bisa jalan-jalan ngobrol bareng gitu. Benar-benar. Terus kan sepulang sekolah juga kan kalau misalkan dijemput juga jadinya kalau mau jajan-jajan dulu kan Iya, salam dulu ya. Tiba-tiba kakinya belok ke Mixu gitu. Di sini banyak jajanan juga kan Naira. Ih, suka banget aku. Kalau buat Kak Haidar sendiri gimana nih? Kalau dari jarak dari rumah tuh ya lumayan agak jauh sih ya. Cuman karena waktu itu benar-benar memang pilihan yang disuruh kesini, jadi mau nggak mau ya kan. Karena kan awalnya juga daftar pakai nilai akademik, itu juga bukan kecantol di sini, itu masih ke sekolah lain tuh yang agak jauh, terus juga pusatnya kemacetan kan, banyak sekolah juga. Udah berharap tuh bisa kepental ya di sekolah itu. Terus akhirnya pas sudah kepental langsung ke sini ikut teman kan, terus saran dari mama juga ke sini, udah langsung pakai nilai non akademik karena emang dari nilainya itu agak beda jauh banget.
Selain disuruh mamah, ikut temen juga ya Kak, jadi Iya. terbawa arus. Iya. Itu sih termasuk sedikit penyesalan sih, karena kan sebenarnya tujuannya ke 89. Terus juga kata mereka yang ke Pental juga mau kesini, ramai juga kan, ya udahlah ikut kesini. Pas udah di sini malah mereka ke Pental semua. Oh jadi gak bareng-bareng lagi ya, kakaknya malah kepental sendiri di sini Iya. gitu. Iya. Jadi gak bareng-bareng lagi ya, kakaknya malah kepental sendiri di sini Iya. gitu. Jadi pas sudah hari pertama juga, aduh nomor siapa nih, nggak ada temen yang dari sana kan, cuman beberapa doang. Terus juga kan beda kelompok, beda kelas, jadi kan nggak ada jarak kayak di Iya. jalan. Itu ngomong dari teman SMP ya? Iya. SMP-nya di mana sih kak? Oh, di 24 Jakarta. Oh 284 Jakarta teman-teman. Itu di daerah mana ya? Masuknya sih masih rawa bebek masuknya rawa bebek. Rawa Bebek. masih Pulau Gebang. Itu lokasi tepatnya itu di pinggir BKT, cuma masih masuk gang, jadi agak sempit lah ya, kalau mobil masuk itu cuma satu doang. Oh, jadi benar-benar ini banget ya? Iya. Cuman batas gitu Iya. jalanannya. Jadi kalau masuk satu arah nggak bisa muter balik, harus terus lurus, nanti kesana ada tembusan lagi. Oh ada tempat lagi, nggak mentok kan, nggak mentok. Nggak. Berarti bisa bolak balik ke Naira. Kira-kira pengalaman di SMP tuh ada apa aja sih? Kalau di sana tuh ya pasti kan pertama tuh senang-senang juga kan. Terus kalau di sana belajar kayak biasa, tapi bedanya itu fokus ke ekstrakurikuler juga. Karena di sana kan emang dari angkatan atas. Kalau saya pribadi kan ikutnya pasti berani. Itu dari angkatan atas itu emang bagus-bagus penampilannya, terus juga emang di koridor itu kaca-kaca itu pasti dipenuhi sama piala-piala yang Wah. yang keren lah, itu juara-juara. Salah satunya ada prestasi dari kakaknya nggak? Ada, cuman kan itu hitungannya habis rest juga kan karena pandemi juga, jadi sedikit agak susah lagi balikinnya. Tapi alhamdulillah sih terhitung bagus juga setelah pandemi itu. Luar biasa. Triana gimana nih Kak? Kira-kira Triana dari SMP mana? Kalau aku dari SMPN 146 Jakarta yang ada di ujung Menteng dekat Ion Mall. Wah, pulangnya bisa langsung ke Ion ya. Benar, benar. Kan kita pulang sekitar jam 2 jam 3-an. Nah, waktu sorenya itu kadang masih pulang bareng teman-teman main dulu ke Ion. Setiap hari berarti dompetnya terkuras banyak ya? Mainnya beli ini kak, beli apa? Ya segala gitu-gitu ya. Foto booth juga nggak Kak? Foto booth jarang sih, cuman yang pastinya makan. Iya, Pasti. makan nomor satu. Oh iya, untuk prestasi di SMP Aku Triana gimana Kak? Sebenarnya di SMP kurang apa ya, kurang banyak sih prestasinya, cuman ada beberapa karena kan kelas 7 kelas 8 kan kita pandemi ya, masih pandemi, jadi masih dijarakin gitu. Tapi untuk prestasi di SMP itu aku pernah juara 1 lomba nari. Terus yang juara satu ya, pialanya ditaruh di sekolah juga. Oh jadi penuh juga ya, banyak penuh dua lemari waktunya. Masya Allah, bagus Iya. Hebat banget. Ini tadi dia merendah ini untuk vlognya. Sampai sekarang masih nari tapi kak? Sampai sekarang alhamdulillahnya masih. Tari apa sih kira-kira? Aku biasanya sih tari tradisional kayak kan Betawi, Kalimantan, Bali, dan baru-baru ini juga sering nari Aceh juga. Wow. Oh ini ya sama nih ya, Kria ya. Coba Krianya dulu kak. Itu tuh biasa kakak bisa nari itu emang dari keturunan atau dari kakak sendiri gitu? Kalau aku awalnya diajak teman aja sih, karena kan awalnya aku nari dari SD kelas 4 kan. Di SD kelas 4 nari-nari di sekolah aja sih, kayak ada event-event sekolah SD gitu kan. Dipanggil guru kayak kamu nari aja, terus jadinya terbawa nih sama teman-teman, terus disupport juga sama orang tua sama guru-guru juga. Jadi kayak kamu potensi nih buat nari, kamu nari aja terus, jadinya bawa sampai sebuah banget ya. Terus juga buat Kak Haira sendiri itu buat pengalaman paskib itu emang udah ada dari kakak sendiri, awalnya itu gimana sih? Atau ada kayak turunan gitu dari orang tua kakak gitu? Paskib
kakak tuh paling cuman kayak Senin. Cuman kalau bener-bener dari kakak yang pertama sampai ke 3 ini terakhir ini itu ngikutin si OSIS, jadi nggak ada yang sangkut paut ke waktu juga. Jadi bener-bener emang potensi aja sih di situ. Karena kan di sini juga di sekolah yang SMA sama SMP itu sedikit berbeda kan. Kalau di SMP itu kan LKBB itu yang variasi ada macam-macam deh. Sedangkan kalau di sini kan yang pengibaran itu cuma formasi buat ngibarin bendera. Kalau di sana tuh nggak ngibarin bendera, tapi yang kayak atraksi gitu deh. Tuh yang LKBB itu. Jadi emang beda aja sih itunya. Buat mata lombanya itu sendiri beda, cara melakukannya sih beda juga. Cuman nggak beda-beda banget sih. Cuman kan bedanya itu yang informasi sama variasinya itu. Jadi pesannya kita jangan takut gitu ya, dan mencoba ya kayak biar ternyata kalau misalnya itu berpotensi buat kita apa untungnya ada untungnya kan ya, membuahkan hasil. Iya, pasti membuahkan hasil yang besar juga. Terus berarti sampai sekarang nih kalian masih nerusin kegiatan-kegiatan yang di SMP itu sih ya? Nah, ada tuh basket gitu-gitu ya? Masih ya? Iya. Masih meneruskan di ekskul SMA? Iya, kebetulan di SMA-nya juga ada ekskul yang di SMP juga. Gimana sih Kak itu prosesnya dari waktu kelas 10 itu langsung daftar ya? Ekskul ya? Gimana? Karena kan waktu kelas 10 kan kita ada demo ekskul juga ya, jadi kita bisa melihat juga nih ekskul-ekskulnya yang ada di SMA 11 ini apa aja sih gitu. Nah, kebetulan yang bikin aku tertarik tuh pertama Rata Jaro sama tari tradisionalnya. Pastinya. Seni banget ya jadi anaknya ya. Bener, Kak Putrian. Tapi aku pernah hampir mau daftar ini loh di ekskul basket karena kan di SMP, iya di SMP aku ikut basket. Atlet juga ya. Cuman karena di SMP-nya ekskulnya kurang rame jadi keluar di pertengahan gitu, jadi ya udahlah nggak usah. Jadi kayak ini juga ya lingkungan gitu ya, aktif atau enggaknya gitu-gitu. Terus gimana nih di ekskul sekarang? Di ekskul sekarang masih aktif. Banyak banget lagi ya? Banyak ya? Dari kelas 11, kelas 10 ada semua. Ada semua. Ini kan aku dengar-dengar kakak tuh jadi wakil ketua Saman ya? Iya. Kak, gimana cara biar membagi waktunya dari buat belajar sama buat ini ekskul? Iya, aku juga dengar-dengar Kak Putrian di kelas salah satu ranking 5 besar ya. Oh iya, bener banget. Iya, itu waktu di SMP aku sempet ranking 5. Selalu 5 besar gitu di SMP, cuman di SMA sekarang nih cukup menurun. Mungkin karena perbedaan orang-orang kelasnya ya, karena kan di SMP tuh dominan cewek nih yang lebih aktif di kelas. Nah, tapi kalau di SMA ini lebih seimbang cewek cowok. Waktu kelas 10 tuh kayak wah ternyata cowok di sini pada aktif ya. Iya, jadi susah nih buat ngejarnya nih. Sama hal yang kayak Kak Haidar mungkin aktif banget gitu ya, ambis banget gitu ya. Cuman pasti kan dalam diri juga ngejar prestasi juga kan. Kalau SMP sih nggak tahu ranking berapa, cuman kayaknya masuk 10 besar juga ya. Karena kan di Oh iya, wah. kelas di sana juga pas SMP itu ada teman laki-laki yang benar-benar pinter lah buat bimbing juga kan. Terus juga kalau sekarang tuh perbedaannya kalau SMP sama SMA itu kita ekskul pun masih dapat binaan lebih dari guru, dari pelatih gitu kan, lebih banget. Jadi kita bisa lebih fokus ke prestasi akademik ini. Cuman kalau di SMA ini kita kayak dilepas gitu, harus ngatur sendiri, benar harus manage waktu. Jadi kalau apalagi kan jadi pengurus kan, terus juga yang OSIS juga kan pasti susah tuh, banyak protokol segala macam. Nah terus kalau misalnya di SMA ini kita, kalau saya pribadi itu usahain paham, jadi pahamin sekolah, jangan sampai paham di rumah. Karena kan di sekolah ini kan kita ada waktu belajar, dan juga kan saya pribadi juga pulangnya malam juga kan ya dari sekolah ya, suka sampai jam 8 gitu. Jadi waktu pembelajaran KBM ini kalau ada materi yang sekiranya sulit itu harus dipahami saat itu juga, supaya nggak dipelajari lagi di rumah. Karena di rumah itu benar dari sekolah terus sampai ke rumah itu udah waktu istirahat. Iya, benar banget sih, setuju banget sih aku sama Kak Haidar. Soalnya tuh selama di sekolah tuh bener-bener udah terkuras banget harinya tuh, dari pagi sampai malam. Terus ya paling balik ya buat tidur, makan. Jadi berangkat gelap, pulang juga gelap. Iya. Capek Lebih banget. orang yang Iya. kan pulang jam 9
8. Wah, berarti bener kalau buat tips manage waktu dari Kak Haidar kayak gitu ya. Maksudnya Iya. kalau misalnya ada pekerjaan tugas langsung dikerjain aja hari itu Iya. gitu. Sebelum nanti-nantian malah nanti gak dikerjain. Iya. Bener-bener tipsnya. Kalau dari Kak Putri ini gimana nih? Kalau aku sebenarnya bukan lebih ke menunda ya, cuman kayak misalkan di hari Senin tuh ada PR IPA nih, IPA kayak biologi misalkan di jam pertama, terus jam istirahat itu mungkin aku bisa ngerjain tugasnya tuh nyelesain di sekolah juga, cuman sambil makan pas di istirahat. Jadi jadi kalau misalkan dari pagi sampai sore kan udah aktivitas nih berat ya, berat. Nah malamnya tuh jadi kayak cuman melakukan aktivitas yang enteng-enteng aja. Jadi kayak mungkin kalau Kak Putri tuh dijadwalin ya, checklist lah pokoknya nih di jam ini ngerjain gitu, di malamnya ngerjain ini sedikit gitu, terus besoknya lagi banyak gitu. Jadi dicicil. Kalau misalkan di apa namanya, kalau langsung semuanya juga takutnya nggak dapet istirahatnya juga di malamnya, karena kan besok paginya kita harus ngulang lagi kayak seperti hari sebelumnya kan. Iya. Ya, jadi gitu guys tips dari Kak Haida dan Kak Putriana. Kalau dari Kak Naida gimana nih? Ada Jujur aku. apa ya? Sama juga atau kayak kakak tuh tim Kak Putriana atau tim Kak Haida? Kalau aku sih tim Putri, karena sesudahnya aku melangkahkan kaki di rumah itu, aku langsung tepar. langsung tepar. Tidur. Terus aku bisa makan. Bisa makan dulu. Makan dulu udah langsung main HP tidur gitu. Udah lanjut lagi paginya bangun lagi ya, berangkat lagi gitu ya. Bisa di situ aja deh. Tapi kakak pernah gak sih kayak gimana suatu hari kayak kecapean banget gitu, kayak oh kok gini terus ya, kayak capek banget dari pagi pulangnya malam lagi gitu, terus kayak ada gak sih di waktu kakak tuh rest sehari gitu atau gimana? Pernah nggak? Pernah sih, kalau misalkan buat kayak gitu sih kayak setiap hari ya, karena kan pulangnya sekitar agak lumayan malaman kan, jadi kayak ya cuman kalau misalkan capek bangetnya itu kerasanya di hari Jumat, karena kan udah terakhir nih, udah terakhir sekolah, jadi kayak merasa lega aja. 2 hari kan lagi libur nih buat istirahat sih kalau aku. Kalau Haida gimana? Karena mungkin kalau saya pribadi itu jarang sih buat sakit-sakit karena aktivitas itu, cuma kan karena tiap aktivitas yang di jalan ini ada rasa tertarik gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, suasana hati itu mempengaruhi imun tubuh. Jadi kalau kita excited terus juga nggak sabar kan karena buat nantiin aktivitas ini, pasti nanti kayak jadi semangat gitu badan. Jadi penyakit-penyakit kayak sakit demam gitu segala macam itu nggak datang. Terus juga kan diiringin sama kayak makanan simbol gitu. Juga kan minum vitamin segala macam. Anak alhamdulillah sih nggak gitu suka kayak minum yang es gitu yang gula-gula, orang suka juga. Jadi makan sehat, hidup sehat gitu ya. Kalau soal orang tua kalian tuh support banget gak sih sama karya-karya kalian, maksudnya dari bakat-bakat kalian gitu? Dari mulai Kak Putriana mungkin bisa ceritain? Kalau mama support banget sih, karena kan dari SD juga kan setiap mau lomba kan mama yang ngurusin ya. Oh iya? Iya, mama yang ngurusin, mama yang sewain kostumnya, yang masang-masangin kan. Ya terus kalau misalkan pendaftaran juga kadang mama yang daftarin. Iya sih, tapi support orang tua buat karya-karya kita itu emang benar-benar mempengaruhi banget sih. Iya banget. Atas Kak Putriana yang berprestasi dan bertalenta banget, karena emang disupport dari orang-orang tua juga. Ada pesan dan kesan buat orang tuanya nggak? Mamanya gitu. Mama dia bisa ya. Dia kan bisa. Pesan kayak terima kasih mungkin dari Kak Ya, terima kasih aja sih untuk orang tua, karena kan udah support juga setiap akademik atau non akademiknya itu sih. Kalau untuk Kak Haida gimana Kak? Disupport? Kalau support paling lebih ke mama, cuman kalau kaya ya terserah lah mau ngapain, yang penting jangan melanggar aturan, jangan semena-mena, karena sama ayah juga kurang-kurang itu. Cuman kan kalau buat bincang-bincang sesama laki itu enak, tapi kalau buat urusan itu kurang. Kalau ayah terserah mau ngapain gitu, yang penting ayah cuma ngasih
apa yang diikutin aja. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu ya itu udah beda lagi pasti. Tapi kalau mama tuh dukung banget sih. Itu kan dia dengar dari Kak Haidar bilang itu saat latihan tuh keras banget ya. Itu respon dari orang tua Kak Haidar tuh gimana? Atau ada kayak semacam larang lagi terus jadinya biar udah kamu fokus aja di akademik gitu? Kalau larangan sih nggak ada, cuman larangan buat kekerasan itu kan karena kan kita ngomong. Cuman diomelin tuh karena suka pulang malam, karena SMP itu. SMP. Walaupun jarak dari rumah ke sekolah itu lebih dekat, yang ke SMP lebih dekat daripada ke SMA, cuman kan karena masih bocah kan. Jadi Khawatir ya orang tua. iya, sebaliknya karena pulang malam, ntar udah pulang sekolah pulang sekolah kan jam 2. Nah dari situ latihan sampai jam 5:30 atau jam 6. Nanti sampai rumah cuman bersih-bersih, makan, terus abis itu keluar lagi. Iya, latihan lagi. Iya, emang padat banget sih. Itu tapi tetap komunikasi kan sama orang tua kalau misalnya lagi aku pulang sekolah masih ada latihan gitu. Oh kalau tiap hari enggak, cuman maksudnya tiap hari ngabar itu enggak, pasti kalau hari sekolah deh, itu saat Senin sampai Jumat itu kalau ada lomba kan ya. Jadi pasti pulang dari sekolah ke rumah itu ya jam segitu, jam 5:30, jam 6. Oh jadi udah apal ya? Oh ya udah nih. Tapi kalau misalnya udah lebih dari jam segini dia Iya, benar. Kalau dari Kak Putriana ada larangan gitu nggak buat ngelakuin suatu hal yang tadi kakak suka karena biar fokus ke akademik gitu? Apalagi tadi kan kakak pernah bilang yang kalau misalnya di SMA ini agak menurun ya. Jadi orang tua kakak tuh kira-kira kepikiran nggak sih akan hal itu gitu? Kalau untuk itu sih kayaknya mama nggak marah atau nggak larang sih, cuman mama selalu bilang kayak, tapi kamu harus bisa bagi waktu kamu ya belajar sama latihannya, karena nilainya juga kan nggak jauh beda sih dari SMP, masih lumayan bagus juga. Cuman mama bilang kayak gitu doang sih, jangan lupa belajar. Jadi nggak ada penekanan juga dari mama ya. Jadi ya itu nilai juga buat kamu sendiri. Terus juga kalian juga pasti mau PTN ya lanjut ini habis ini. Gimana? Kalau saya nanti insya Allah kedinasan sih. Kalau dari Kak Putriana gimana? Kalau aku ada dua plan, jadi yang pertama itu awalnya aku mau ikut senian juga kan. Senian. Cuman kata mama terserah kamu aja maunya apa. Tapi kata kakak-kakak aku ada yang sebelumnya ada yang mau kuliah juga, cuman berhenti di tengah jalan, jadinya nggak jadi nih, jadi nggak jadi kerja aja. Terus kata kakak aku, kenapa nggak kerja aja langsung? Terus jadi ada dua pikiran nih, mau kerja atau enggak ya? Benar-benar. Jadi kita harus bisa bebas gitu ya. Dari Banget ya orang tuanya Kak Putriana, Kak Haidar juga pada support itu. kemarin tuh kakak baru lulus ya. Aku mungkin boleh ceritain dulu deh dari kakak yang lulus, ada pesan dan kesan nggak buat mereka? Dari Kak Putriana boleh. Untuk yang kelas 12 yang udah lulus, semangat. Yang belum keterima di universitasnya, semangat, semoga keterima. Terus habis itu yang udah keterima lebih semangat lagi kuliahnya. Terus buat yang ada kelas, semangat, jangan males-malesan. Terus harus seimbangin bagi waktunya akademik sama non akademik. Kalau misalkan eskul yang pertama jangan bullying guys di sekolah. Dengerin guys, jangan bullying karena itu bener-bener berpengaruh banget juga. Iya benar banget, itu merusak mental juga sih sebenarnya. Jadi kalian senang-senang aja deh di SMA, banyakin aktivitas yang sehat-sehat, seru-seru main sama teman gitu kan ya. Maksimalkan 3 tahun ini. Iya benar. Ini masa-masa terakhir yang bahagia. Iya, kita cuma hidup sekali teman-teman. Jadi kayak kita harus gunain waktu SMA kita dengan baik karena Setelah ini kita juga udah masuk kuliah kan, udah lebih bebas lagi pergaulan dan teman-teman. Terus juga nanti kita bakal ada di ruang dimana kita harus kerja gitu. Waktu buat mainnya juga jadi terfokuskan pada kebutuhan keluarga kita gimana gitu kan ya. Kalau dari Kak Haidar gimana buat kesan dari kelas 12? Mungkin kakak juga kenal kan dari teman-teman dia kelas 12 ya. Nggak perlu panjang lebar, pokoknya jangan sampai perasaan orang lain itu mempengaruhi keyakinan kalian.
Iya. Pengaruh perkataan orang lain tuh buat diri kita emang besar banget sih. Bener sih. Jadi khawatir buat yang tadinya mau ini terus di omong sama orang lain, jangan nanti ini, ya tiba-tiba jadi Ada kayak semacam takut ya. iya, keyakinannya jadinya berubah gitu. Jadi harus teguh Mempengaruhi. pendirian. Iya, betul. Iya benar. Jangan listen to them. Iya siap. Nyanyian gitu. Buang yang buruknya, kita ambil yang baiknya. Iya. Ya sih benar-benar. Terus buat adik kelasnya Kak Haidar ada pesan nggak? Yang macam-macam lah, pokoknya jangan merusak nama angkatan atas apalagi nama sekolah. Benar-benar. Itu kan pesan buat sekolah udah nikah. Pesan untuk osis kita gimana nih kak? Kedepannya saran dan kesan mungkin dari kakak-kakak dan Kak mungkin. Keren semuanya, semoga lebih kompak lagi. Atau hal-hal event-event yang bakalan ada di sekolah lebih lancar lagi. Terima kasih kak. Terus sarannya sih sering berbaur, jangan berkubu-kubu ya. Semangat. Terima kasih. Pertama sih apresiasi dulu bertanya ngomong keren sih emang. Kadang tuh suka nggak pada tempatnya aja buat pembahasan kalian, jadi kita lagi ada sesuatu terus juga kalian tiba-tiba ada proker nih yang harus ada kerjaan kan yang harus dilakuin saat ini juga kayak eksekusi segala macam. Nah itu kadang suka ini dari pribadi aja ya. Jadi juga kadang merasakan dari apa yang teman-teman rasakan juga. Jadi tiba-tiba kita lagi ada kesuruhan lain terus kalian ada tidur pekerjaan terus kita jadi nggak bisa nih, itu sih nggak gitu masalah banget karena kan itu emang kewajiban kalian. Cuman pas memposisikan dari satu lokasi ke lokasi lain itu kadang kita juga suka nggak ini, contohnya tuh kayak misalnya kita lagi nggak sengaja lewat nih, terus kalian lagi di satu diskusi nih, nah itu hitungannya kayak tempat umum. Nah jadi pas kita kayak tegas apa gini itu agak susah. Iya, jadi entah diem terus juga kadang ngapain sih lu di sini ya, mungkin gini doang. Jadi emang itunya sih yang agak kurang enak dirasain. Tapi kalian itu keren sih kalau buat profesionalitas gitu emang bagus. Semoga dari kesan dan kesan kakak itu menyampaikan ke sekolah juga, ke kita juga, dari saran dan kesan kalian juga semoga kita juga bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu ya Kak. Semoga. Nah tadi kan udah nih kritik dan pesan untuk sekolah udah, untuk asisten mereka kita juga sudah. Nah untuk acara kita nih, acara LFCast kita tercipta, apakah ada kritik dan saran untuk kita kedepannya, karena ini kan baru episode pertama. Ya gimana sih kesan kalian tuh? Seru aja sih emang. Bagus juga nih kalau dari satu pandangan saya itu emang bermanfaat, apalagi kan isinya kayak bukan sekedar obrolan kan, sudah dari segala macam itu juga dimasukin ke media, jadi ada fungsinya juga kalian penonton tuh mau nonton video ini gitu, ada manfaatnya. Cuman semoga sih nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kayak kalian harus hati-hati aja kayak membawa bintang tamu yang sekiranya itu memungkinkan, takutnya di situ ada unsur sara yang bisa bikin acara LKS ini terhenti gitu. Itu Hati-hati ya, maksudnya biar LKS ini juga jadi bisa menjadi adik-adiknya ya, karena event ini bagus gitu buat kita dengar informasi. semoga bisa ada saingan, maksudnya bisa bersaing dengan podcast yang udah. Kalau ada bisa bersaing kan. Iya. Menurut kalian gimana? Kalau aku bener sih sama tadi yang Haidar bilang, seru terus abis itu bukan obrolan biasa tentang sehari-hari, tapi kayak tentang tips-tips gimana cara membagikan waktunya, terus cara belajar sama akademiknya ya kan. Terus bagus sih acara ini, semoga lancar, terus semoga panjang sampai episode berikutnya.
Buat yang nonton jangan buat yang enggak jaga otak kalian karena tuh otak itu pusat kendali tubuh. Karena kalau misalnya otaknya rusak ya udah itu mempengaruhi semua kayak daya ingat terus daya serap pemahaman itu paling berpengaruh sih. Makanya jaga otaknya jangan sampai ngelakuin yang enggak itu. Ya, terus juga kalian bisa cari tentang informasi-informasi Elfcast di media sosialnya, di Instagram ya, di TikTok ya. Kakak juga udah follow kan pasti ya. Nanti tertera di bio ataupun nanti dikasih nih di atas ini. Jangan lupa diklik ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Haidar dan Kak Petriana sudah ingin menjadi narasumber kita pada episode Elfcast pertama. Iya. berbincang sama mereka. Iya, banget pastinya. Terus juga dari pesan dan kesan yang kalian Triana, Kak Haida, sama-sama motivasi kita juga ya teman-teman. Semoga bisa diterapkan juga di diri kalian masing-masing. Kalian juga bisa dapat informasi mengenai, oh ini cara memanage waktunya gini ya. Oh ini lingkungan kita nih di sekolah ini kayak gini ya, gitu. Ya jadi kalian bisa dapat informasi banyak dari sini, gitu kan. Kalian jangan lupa terus pantengin nih Elfcast ya. Kalian juga boleh promosiin Instagram kalian, siapa tahu deh kalau terus kayak pengen follow juga kalian gitu. Bilang Kak Instagramnya Kak di sini. Sudah gak punya Instagram? Punya cuma udah nggak pernah aktif sih. Oh. Itu terakhir kayaknya pas kulit juga kalau buka cuman ngirim meme doang deh Oh. dari teman. Private boy guys, private boy. Jadi kalian bisa langsung temuin aja langsung di sebelah sini. Iya, sampai kelas 11 deh ya guys. Kelas 11 deh. Oh, kalau Triana 11 Makasih, keren. Apa IG-nya? Boleh di sini. Di sini. Siapa nasi? Aku juga boleh guys, Karina. Merah lu. Terima kasih banyak ya. Iya. Semangat terus buat kalian, sukses terus jalanin ekskul ya, bakat-bakatnya semoga makin besar juga. Jualan-jualannya depannya masuk ke PTN yang favorit, terus masuk ke dinasan, impian-impian